Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mereview materi yang berjudul Teori Penawaran Islam. Teori penawaran atau supply dalam ilmu ekonomi ini adalah jumlah barang yang disediakan dan ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada tingkat harga tertentu selama suatu periode. Penawaran ini juga merupakan gabungan seluruh jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual pada pasar tertentu, periode tertentu, dan pada berbagai macam tingkat harga tertentu. Jadi, penawaran ini adalah jumlah barang yang ditawarkan penjual pada suatu pasar dengan tingkat harga tertentu dalam suatu periode. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai teori penawaran dalam Islam. Teori penawaran dalam Islam ini mengingatkan kembali kepada sejarah penciptaan manusia. Bumi dan manusia tidak diciptakan pada saat yang sama. Bumi berevolusi hingga akhirnya dapat ditinggali oleh manusia. Manusia adalah orang yang pertama kali diciptakan dan diturunkan ke bumi. Dalam memanfaatkan alam yang telah disediakan Allah, baik keperluan manusia, larangan yang harus dipatuhi adalah janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Larangan ini terdapat banyak sekali dalam Al-Quran. Allah sangat membenci mereka yang berbuat kerusakan di muka bumi ini. Berikutnya, ayat mengenai penawaran dalam firman Allah, Quran Surat Ibrahim ayat 34, yang artinya, dan Dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Yang selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama yaitu biaya produksi dan teknologi yang digunakan. Jika biaya pembuatan atau produksi suatu produk sangat tinggi, produsen akan membuat produk lebih sedikit dengan harga jual yang mahal karena takut tidak mampu bersaing dengan produk sejenis dan produk tidak laku terjual. Teknologi ini adalah penemuan dan peningkatan teknologi yang diterapkan untuk menurunkan biaya produksi. Yang kedua yaitu tujuan perusahaan. Perusahaan yang bertujuan mencari keuntungan sebesar-besarnya akan menjual produknya dengan margin keuntungan yang besar sehingga harga jual menjadi tinggi. Jika perusahaan ingin produknya laris dan menguasai pasar, ia harus menetapkan harga yang rendah dengan tingkat keuntungan yang rendah sehingga harga jual akan rendah untuk menarik minat konsumen. Yang ketiga yaitu pajak. Kenaikan pajak akan menyebabkan harga jual jadi lebih tinggi sehingga perusahaan menawarkan lebih sedikit produk akibat permintaan konsumen yang turun. Yang keempat yaitu ketersediaan dan harga barang pengganti atau pelengkap. Jika ada produk pesaing sejenis di pasar dengan harga yang murah, konsumen akan ada yang beralih pada produk tersebut hingga terjadi penurunan permintaan. Akhirnya penawaran pun dikurangi. Yang terakhir yaitu prediksi akan perkiraan harga barang pada masa depan. Ketika harga jual akan naik pada masa mendatang, perusahaan akan mempersiapkan diri dengan memperbanyak output produksi dengan harapan bisa menawarkan atau menjual lebih banyak ketika harga naik akibat berbagai faktor. Ada dua faktor penawaran dalam Islam. Yang pertama yaitu maslahah. Pengaruh maslahah sendiri terhadap penawaran itu bergantung pada tingkat keimanan produsen. Jika jumlah maslahah yang terkandung dalam barang yang diproduksi itu semakin meningkat, produsen muslim akan memperbanyak jumlah produksinya. Yang kedua yaitu keuntungan. Keuntungan sendiri merupakan bagian dari maslahah karena dapat mengakumulasi modal yang pada akhirnya dapat digunakan untuk berbagai aktivitas lainnya. Dengan kata lain, keuntungan akan menjadi tambahan modal untuk memperoleh maslahah yang lebih besar lagi agar mencapai falah. Dalam ekonomi Islam, ini diketahui bahwa ada 4 hal yang dilarang dalam menjalankan aktivitas ekonomi, yaitu mafsadah, gharar,
maisir, dan transaksi riba. Berikutnya yaitu mengenai fungsi penawaran. Fungsi penawaran ini adalah persamaan yang menunjukkan hubungan harga barang di pasar dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Fungsi penawaran ini digunakan oleh produsen untuk menganalisis kemungkinan dari banyak barang yang akan diproduksi. Dalam fungsi penawaran, harga barang dan jumlah barang yang ditawarkan memiliki hubungan positif. Sebagaimana QS sama dengan A plus BPS, di mana A dan B itu adalah konstanta, di mana B harus bernilai positif. B sama dengan A QS per A PS. PS sendiri adalah harga barang per unit yang ditawarkan. QS sendiri adalah banyaknya unit barang yang ditawarkan. Kurva penawaran. Kurva penawaran ini memiliki slope positif. Artinya, kurva penawaran bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Ini berarti antara harga barang X dan jumlah penawaran barang X mempunyai hubungan searah. Jadi, jika harga barang X mengalami kenaikan, jumlah barang X yang ditawarkan itu akan bertambah. Sebaliknya, jika harga barang X mengalami penurunan, maka jumlah barang X yang ditawarkan akan berkurang. Hukum penawaran menjelaskan tentang sifat hubungan antara harga suatu barang yang ditawarkan pada penjual. Hukum penawaran menyatakan semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan oleh para penjual. Sebaliknya, jika semakin rendah harga suatu barang, maka semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Jika harga barang tinggi, lebih banyak orang yang melihat potensi untuk mendapat keuntungan dengan menjual barang yang diproduksi, sehingga jumlah penawaran barang tersebut akan tinggi. Sebaliknya, ketika harga turun, maka jumlah penawaran juga turun. Orang yang memperoleh keuntungan dari harga yang rendah akan lebih sedikit, sedangkan orang yang tidak memperoleh keuntungan dari harga yang rendah akan menunda penjualan sehingga jumlah penawaran di pasar akan berkurang. Baik, yang selanjutnya yaitu asumsi rasional dalam ekonomi Islam. Yang pertama, homo economic, yaitu manusia diinjeksi dengan norma moral Islam, sehingga nafsu untuk memenuhi keinginannya tidak selalu dipenuhi. Demikian juga cara untuk memenuhi keinginan tersebut senantiasa dikaitkan dengan norma moral Islam yang selalu menemaninya kemana saja dan di mana saja. Semua barang dan jasa yang diproduksi dan ditawarkan ke pasar mencerminkan kebutuhan real dan sesuai dengan tujuan syariah Islam itu sendiri, atau maqasidus syariah. Yang kedua yaitu rasionalitas. Ini adanya injeksi norma moral Islam akan menjadi pelita bagi tiap-tiap agen ekonomi untuk bertindak rasional. Tetapi dalam kerangka nilai-nilai Islam, gaya hidup sederhana, tidak berlebih-lebihan dalam memproduksi dan mengkonsumsi, serta selalu memperhatikan batas halal dan haram adalah rambu-rambu yang akan memberikan teguran kepada Islamic man. Yang ketiga yaitu netral terhadap nilai. Adanya keterkaitan kepada nilai dalam penawaran tidak menjadikan kinerja produksi dan penawaran dalam perspektif Islam kekurangan insentif. Dengan injeksi moral Islam justru membuka dan memperluas horizon serta berfungsi mendorong agen ekonomi agar berusaha lebih baik dan efisien. Bagi orang yang memahami Islam secara parsial dan tidak komprehensif, semua nilai ini hanya berfungsi sebagai hambatan dalam ekonomi dan pembangunan. Selanjutnya mengenai pengaruh pajak penjualan dalam penawaran konvensional dan Islam. Pajak sendiri adalah satu alat kebijakan terpenting bagi suatu negara. Pajak sebagai sumber pendapatan utama negara yang akan digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran negara, termasuk di Indonesia.
pajak suatu barang dapat dikenakan kepada penjual saja, pembeli saja, atau kepada keduanya. Hal ini bergantung pada bagaimana kebijakan yang berlaku. Di sini ada 3 macam pajak. Yang pertama yaitu pajak yang dikenakan pada pembeli. Dampak atas pajak yang dibebankan kepada pembeli akan mengakibatkan penurunan permintaan karena pembeli harus membayar pajak kepada pemerintah. Penawaran tidak terpengaruh karena berapapun harga yang terbentuk setelah adanya pajak dan insentif yang diterima penjual tetap sehingga pajak tersebut bergeser kurva permintaan. Yang kedua yaitu pajak yang dikenakan pada penjual. Dampak dari pemberlakuan pajak kepada penjual adalah menurunnya penawaran karena pajak dipungut dari penjual yang membuat penjualan suatu produk kurang menguntungkan untuk penjual pada semua tingkat harga sehingga kurva penawarannya bergeser. Yang ketiga adalah elastisitas dan pembagian beban pajak. Elastisitas penawaran adalah perbandingan antara seberapa besar perubahan jumlah barang yang ditawarkan sebagai akibat dari perubahan harga. Berikut adalah jenis-jenis elastisitas penawaran. Yang pertama, elastis sempurna. Ini berarti elastisitas tak terhingga. Perusahaan dapat menyuplai berapapun kebutuhan pada satu tingkat harga tertentu. Yang kedua yaitu elastis, berarti elastisitas lebih dari 1, di mana perubahan penawaran lebih besar dari perubahan harga. Yang ketiga yaitu elastis uniter, berarti elastisitas sama dengan 1, di mana perubahan penawaran sama dengan perubahan harga. Yang keempat yaitu tidak elastis. Ini berarti elastisitasnya kurang dari 1, di mana perubahan penawaran lebih kecil dari perubahan harga. Yang kelima yaitu tidak elastis sempurna, berarti elastisitasnya itu sama dengan 0. Penawaran tidak dapat ditambah pada tingkat harga berapapun, sehingga kurva penawaran akan terlihat vertikal. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Yang pertama, barang hasil pertanian bersifat inelastis, karena sukar untuk dikurang atau ditambah dengan segera bila terjadi perubahan harga. Sebaliknya, barang hasil industri lebih bersifat elastis. Yang kedua, yaitu dalam jangka pendek, jika terjadi perubahan harga, maka produsen sulit untuk mengubah barang yang ditawarkan, sehingga penawarannya bersifat inelastis. Sebaliknya, dalam jangka pendek, produsen mampu mengubah biaya tetap, maka sifat penawarannya lebih elastis. Yang ketiga, yaitu muncul atau menghilangnya produk saingan. Yang terakhir adalah adanya terobosan untuk membuat barang baru. Selanjutnya yaitu jenis-jenis biaya dalam konsep biaya teori penawaran. Yang pertama biaya total, yang kedua biaya tetap, yang ketiga biaya variabel, yang keempat biaya tetap rata-rata, yang kelima biaya variabel rata-rata, yang keenam biaya total rata-rata, dan yang ketujuh yaitu biaya marginal. Berikutnya yaitu kurva penawaran jangka pendek. Kurva penawaran jangka pendek ini dari suatu sektor industri keseluruhan dapat dirumuskan melalui penjumlahan horizontal seluruh kurva penawaran jangka pendek masing-masing perusahaan. Jika harga di bawah P0, perusahaan tidak mau berproduksi atau tidak ada penawaran, karena harga masih lebih kecil dari biaya variabel per unit yang paling rendah, atau AVC berpotongan dengan MC. Jika harga naik ke P untuk mencapai laba maksimum, perusahaan berproduksi pada saat MR, MC, atau MRP, sehingga jumlah output adalah Q.
Jika harga jual terus meningkat, misalnya ke P2, P3, dan P4, perusahaan harus memproduksi Q2 dan Q4 agar mencapai laba maksimum. Apabila harga berada pada saat MC sama dengan AVJ, titik perpotongan ini disebut titik impas jangka pendek. Pada harga ini, produsen tidak mendapatkan laba ekonomis, tetapi hanya mencapai tingkat BEP. Dengan demikian, titik impas tersebut hanya akan beroperasi pada saat harga di atas AVJ. Untuk mendapatkan tingkat keuntungan yang optimal, produsen akan berproduksi ketika MC, MR. Apabila diasumsikan pasar bersifat persaingan sempurna, harga juga berfungsi sebagai MR. Dengan demikian, MC sama dengan P atau harga sama dengan MR. Pada gambar di atas, tampak bahwa MC, MR, dan kurva biaya variabel rata-rata atau AVJ pada setiap harga yang berada di atas P, berapapun penjualan yang dilakukan oleh produsen, harga selalu melebihi AVJ sehingga produsen masih mendapatkan laba ekonomis positif. Kurva penawaran jangka panjang dalam industri skala biaya konstan. Dalam industri skala biaya konstan ini, penambahan penggunaan faktor produksi karena masuknya perusahaan-perusahaan baru tidak akan menaikkan harga faktor produksi. Oleh karena itu, kurva-kurva biaya perusahaan yang sudah ada tidak berubah. Kurva penawaran jangka panjang adalah LS yang berbentuk garis lurus sejajar sumbu horizontal. Selanjutnya mengenai hubungan marginal cost dan kurva penawaran. Berdasarkan gambar di atas, meskipun harga lebih kecil dibanding dengan ATC, perusahaan lebih baik tetap menjual outputnya karena pada tingkat harga tersebut, perusahaan mampu membayar AVC. Kerugian yang masih terjadi adalah sebesar AFC-nya. FC adalah biaya tetap yang harus dibayar perusahaan, baik perusahaan berproduksi maupun tidak berproduksi, karena AFC tetap muncul berapapun jumlah outputnya. Yang berproduksi lebih baik bagi perusahaan untuk memproduksi output sejumlah Q2 sampai dengan Q3. Dengan demikian, perusahaan berharap memantapkan keberadaan produknya di pasar apabila tingkat harga melampaui ATC. Perusahaan ini akan melakukan laba jika memilih untuk tidak berproduksi saat harga di bawah ATC. Perusahaan akan mengalami kerugian. Selanjutnya yaitu mengenai hubungan marginal cost dan kurva penawaran. Pada jangka pendek, perusahaan akan memaksimalkan labanya dengan memilih posisi output yang memiliki harga sama dengan MC. Hal ini dikarenakan selama tingkat harga sama dengan nilai minimal biaya variabel rata-rata atau AFC, maka keadaan tersebut merupakan kurva penawaran. Setiap tingkat harga di atas AVC tetapi di bawah ATC menandakan bahwa perusahaan mengalami kerugian setiap output yang dijual. Hal ini terjadi karena belum bisa menutupi AVC tetapi telah berhasil menutupi AFC. Yang terakhir yaitu mengenai surplus produsen. Surplus produsen ini adalah jumlah yang dibayarkan oleh penjual untuk sebuah barang dikurangi dengan biaya produksi barang tersebut. Berbeda dengan seorang pembeli yang selalu ingin menerima barang dengan harga yang lebih rendah, seorang penjual selalu ingin menerima harga yang lebih tinggi untuk setiap barang yang dijual. Semakin tinggi harga yang diperoleh,
maka semakin tinggi pula surplus produsen yang dimiliki oleh penjual. Sekian, terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.